Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang selalu menantikan kehadiranmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini siapakah dia seseorang yang selalu menantikan kehadiranmu. Kalau yang saya rasakan di sini, dia adalah seseorang yang sangat-sangat bahagia bisa mengenal kamu. Ya, dia merasa sangat senang bisa berada di dekat kamu. Setiap kali dia ada di samping kamu, dia merasa begitu bersyukur. Dia merasa begitu lengkap hidupnya karena ada kamu di sisinya. Ya. Dia begitu mencintai kamu, begitu menyayangi kamu, ingin menjaga kamu selamanya. Ingin bisa mempertahankan hubungan kalian berdua. Tapi ada beberapa di antara kamu yang mungkin sudah putus, ya, sudah berpisah. Atau mungkin tidak ada komunikasi, tidak ada kejelasan di dalam hubungan. Namun sampai saat ini, dia masih menantikan kehadiran kamu. Dia ingin bisa mengulang lagi awal yang baru, ya, bersama dengan kamu. Karena gak ada lagi yang bisa membuat dia jatuh cinta sampai yang sedalam ini. Bahkan dengan orang-orang sebelumnya ya. Dengan cinta masa lalunya. Dia tidak merasakan ikatan yang begitu besar dan dalam seperti yang dia rasakan sama kamu pada saat ini. Dia tahu pada saat ini ada permasalahan ya di antara kalian berdua, apapun itu. Bisa jadi karena konflik, berantem, bisa jadi karena hadirnya orang ketiga, atau mungkin karena janji yang tidak ditepati, omongan yang tidak diberikan kejelasan, ataupun kepastian tentang bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya. Padahal kamu sayang banget sama dia. Ya, kamu cinta banget sama dia dan kamu punya hati yang tulus selama ini. Dan itu semua udah kamu berikan sama dia dengan pengorbanan kamu, dengan kepedulian, perhatian-perhatian yang kamu berikan ya sama orang ini. Tapi memang ada energi keras kepala dari dia. Ya, dan itu juga membuat dia jadi seiring berjalannya waktu dia jadi kurang bersyukur dan kurang bisa menghargai hubungan ini. Makanya setelah adanya perpisahan, setelah dia jauh dari kamu, baru dia menyesal. Baru dia ingin kesempatan lagi. Dia ingin bisa bersama dengan kamu lagi. Sebelumnya mungkin dia merasakan bahwa dia akan baik-baik aja ya tanpa kamu, tapi ternyata yang dia rasakan adalah sebaliknya. Dia jadi sering galau, dia jadi sering kangen, rindu sama kamu, dan dia tahu bahwa dia gak bisa hidup tanpa kamu. Ya, dia sudah melihat kamu sebagai soulmate-nya, sebagai twin flame-nya, sebagai jodohnya, yang ingin bisa tentunya menikah ya dengan dia dan mewujudkan masa depan yang indah bersama. Makanya kalau kita lihat dengan hadirnya kartu ini ya, dia ingin bisa menghubungi kamu ya, dia ingin nelfon kamu mungkin atau ngechat kamu, menghubungi dari media sosial.
ingin bisa mengekspresikan cintanya kembali untuk kamu. Karena selama ini ada beberapa di antara kamu yang kayak diem-dieman, cuek-cuekan ya, saling gengsi. Tapi kabar baiknya dia akan menurunkan ego serta gengsi yang sangat tinggi yang selama ini dia pertahankan. Ya, karena dia tahu bahwa jika dia terus-menerus memegang egonya, mempertahankan gengsinya, maka hubungan ini nggak akan berjalan kemana-mana. Hubungan ini nggak akan ada kejelasan. Ya, dia ingin nelfon kamu, dia ingin ngirim pesan pada kamu, karena dia selalu memikirkan kamu setiap harinya, setiap malamnya, bahkan sampai memimpikan kamu di dalam tidurnya. Dia kangen, tapi nggak mau terlihat kangen. Ya, gengsi di sini, tinggi gengsinya. Apalagi jika sebelumnya dia kayak begitu mempertahankan sikapnya gitu ya. Kamu udah marah, mungkin kamu udah mengatakan ya unek-unek kamu. Di saat dia melakukan kesalahan tapi dia kayak gak mau mengakuinya. Dan beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif, kurang jujur, kurang terbuka, tertutup, dan misterius. Oke? Tapi nantinya di saat kamu dan dia bertemu lagi, saya melihat di sini akan lebih banyak keterbukaan, kejujuran, karena dia udah melihat kamu sebagai masa depannya. Dan dia tidak akan ragu-ragu lagi ya untuk bisa menceritakan apapun, baik itu pikiran, perasaan, rencana ke depannya, atau apapun yang terjadi di dalam hidupnya selama ini. Dia ingin bisa mendapatkan kepercayaan kamu kembali. Oke, kemudian di sini sepertinya ada energi yang sangat besar ya yang dia pendam. Ini ada energi kangen, energi rindu, energi ingin bisa ngajakin kamu jalan ya. Ingin bisa menghabiskan waktu yang berkualitas bersama dengan kamu. Karena mungkin sebelumnya dia kayak sibuk kerja, atau mungkin dia kurang bisa memberikan waktu sama kamu. Ya, kurang bisa memberikan perhatian sama kamu. Dia lebih banyak fokus ya pada kegiatan-kegiatan lain dan cuekin kamu. Itu yang membuat kamu sedih, itu yang membuat kamu kayak merasa gak dihargai sebagai pasangan, membuat kamu merasa gak dipedulikan lagi, membuat kamu merasa bahwa dia gak sayang lagi sama kamu. Ya, tapi sebenarnya dia masih sayang banget di sini. Ya, dia masih sayang banget sama kamu. Bahkan dia ingin ngajakin kamu ngedate ya di sini. Dia tahu bahwa kalian berdua memiliki perbedaan-perbedaan ya. Mungkin perbedaan cara pandang, ya, cara bersikap. Atau mungkin ada yang beda usia, beda agama, ada yang LDR ya, beda kota, beda negara, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak ingin berfokus pada perbedaan, karena dia ingin menyatukan cinta kalian berdua. Di sini dia akan lebih banyak berkorban ke depannya dan membuktikan pada kamu bahwa cintanya benar-benar tulus dan dia ingin bisa bersama dengan kamu ya untuk selamanya. Menseriuskan hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan. Oke, sekarang kita akan lihat lagi energinya. Ada kartu Two of Wands, Ten of Wands, ada Six of Pentacles.
Sebenarnya energinya cukup berat ya di sini antara kamu dan dia. Ada energi berat ya yang kalian berdua rasakan satu sama lain. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Two of Wands ya, kamu juga kayak merasa dilema pada saat ini. Kamu bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Kamu bingung apakah hubungan ini memang sudah benar-benar berakhir atau bisa dilanjutkan lagi. Karena kalau dibilang sayang, iya jelas kamu sayang banget sama dia. Kamu cinta sama dia. Kamu ingin hubungan ini berhasil. Tapi di satu sisi yang lain, ya ada rasa pesimis di dalam hati kamu karena melihat kelakuannya yang makin hari makin menjadi gitu ya. Sikapnya yang semakin seenaknya, nyuekin kamu dan kayak gak menghargai kamu ya sebagai pasangan. Jadi kamu gak tahu di sini apakah harus mendengarkan logika ataupun perasaan kamu. Sedangkan kalau dari sisi dia di sini juga merasakan energi yang berat karena kalau kita lihat ya, di sini ada Ten of Wands. Artinya dia terbebani dengan tindakannya sendiri. Ada energi penyesalan, ada energi takut ya, mungkin insecure untuk bisa meminta kesempatan lagi sama kamu setelah banyaknya kesalahan, setelah banyaknya luka yang dia telah berikan sama kamu. Jadi dia kayak merasa insecure gitu. Dia merasa takut bahwa kamu gak akan memaafkan dia, bahwa kamu gak akan memberikan dia kesempatan lagi. Ya, dia takut ditolak sama kamu di sini. Dia mencoba untuk fokus ya pada dirinya sendiri, tapi tetap aja kepikiran sama kamu, kangen sama kamu. Dia ingin komunikasi kalian lancar lagi seperti dulu. Makanya di sini ada Six of Pentacles. Dia nggak kuat ya lama-lama seperti ini dengan situasi yang nggak jelas dan juga tidak ada kelanjutan. Itu membuatnya semakin stres, tertekan, dan juga galau jauh dari kamu. Di sini juga dia merasakan ataupun mengingat kembali ya tentang kenangan-kenangan yang telah kalian ciptakan bersama, begitu indah, begitu hangat, begitu penuh cinta. Ya. Dia tahu bahwa kalian berdua ditakdirkan untuk bersama. Dia merasakan ikatan yang benar-benar besar ya, dalam, luar biasa. Dia berharap bahwa kamu juga merasakan hal yang sama. Kalau dari energi zodiaknya, saya melihat di sini ada Leo, saya melihat ada Gemini, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Aries, Taurus ya. Ada Virgo juga. Nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Di sini ada kartu Seven of Wands. Ada kartu Ten of Swords. Saya melihat ada seseorang yang menahan diri di sini. Ya, ini bisa jadi energi kamu karena mungkin kamu udah terluka ya, jadi kamu takut untuk membuka hati. Atau ini bisa jadi energi dia yang masih tertutup ya, sampai saat ini belum benar-benar bisa mengekspresikan cinta ataupun perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Karena bisa jadi ada suatu konflik ataupun argumen yang belum terselesaikan ya pada saat ini. Tapi dia berencana untuk menyelesaikan apapun ya yang mungkin belum terselesaikan di antara kalian berdua. Karena dia ingin memberikan sesuatu yang mungkin sebelumnya belum bisa dia berikan sama kamu. Makanya dia akan lebih terbuka ya untuk kedepannya, mengatakan perasaan dia yang sebenarnya, mengatakan bahwa betapa beruntungnya dia bisa memiliki kamu, dan dia ingin mewujudkan cita-cita serta masa depannya hanya bersama dengan kamu.
Saya juga melihat di sini ada energi Libra dan juga Aquarius. Oke. Sekarang akan kita lihat situasi yang terjadi. Oke. Untuk kartu pertama di sini ada kecanduan konflik. Mungkin ada sebagian di antara kamu ya yang kayak kecanduan konflik. Dalam artian hubungannya on off ya. Berantemnya sering. Berantem baikan jadi kayak begitu aja siklusnya. Sehingga tidak ada kestabilan di dalam hubungan ini, padahal kalian berdua sama-sama saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Karena kalau kita lihat juga di kartu selanjutnya di sini ada saling menyerang. Ya, berarti memang energi konfliknya sangat besar ya di sini. Mungkin kamu mengeluarkan unek-unek kamu, dia pun juga melakukan hal yang sama. Jadi kayak saling menyerang gitu, saling menyalahkan, saling gak terima. Ya. Seperti itu situasi untuk sebagian di antara kamu. Untuk sebagian yang lainnya, saya melihat di sini ada janji yang tak ditepati. Ya. Bisa jadi apapun ya janji tersebut. Mungkin tentang pernikahan, mungkin tentang sesuatu hal ya yang akan dia lakukan, yang akan dia berikan sama kamu tapi tidak ditepati. Sehingga kamu kehilangan rasa percaya sama dia, kamu kehilangan respect gitu ya sama dia. Kamu gak tahu dia benar-benar sayang sama kamu atau enggak, karena dengan sikapnya yang seperti itu, dia seakan-akan kayak orang yang berbeda dibandingkan di awal-awal kalian bertemu. Ya, kamu melihat dia kayak orang asing. Ya, dia berubah, dia jadi ya tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu ya, yang begitu hangat, begitu penuh cinta, begitu penuh dengan kepedulian sama kamu. Oke, dan untuk sebagian di antara kamu mungkin ada juga yang terjebak friendzone ya di sini karena ada kartu friendzone. Jadi kayak nggak ada status, nggak ada kejelasan, mungkin hanya berteman aja. Padahal kalian berdua tahu perasaan masing-masing. Ya, yaitu perasaan cinta, perasaan sayang, ingin bisa berada pada suatu komitmen yang serius. Tapi bisa jadi dia tidak bisa memberikannya pada saat ini, ya, sampai saat ini. Terlepas dari berapa lama pun kalian sudah mengenal gitu ya satu sama lain. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca di sini. Aku ingin menikah denganmu. Itu cita-cita yang sudah lama ku pendam dan yang akan kubuktikan. Ya, di sini dia ingin menikah sama kamu, ya. Dia udah nggak pengen main-main lagi, dia udah nggak pengen hubungan yang toksik lagi, ya. Dia ingin serius sama kamu. Dia ingin menjadikan kamu sebagai pasangan sahnya. Dia tidak ingin mengulur-ngulur waktu lagi karena dia takut ya kamu akan diambil orang lain, kamu nyaman sama orang lain. Makanya nanti di saat dia udah datang, dia akan mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan kamu secepatnya. Karena itu juga adalah cita-cita dia ya sejak lama yang sudah dia pendam dan yang akan dia buktikan. Kemudian di sini dia bilang, maafkan aku yang selalu menyakitimu. Aku sadar belum bisa jadi yang terbaik untukmu. Namun percayalah, aku sedang berusaha untuk membahagiakanmu. Jadi di sini dia sadar diri, ya. Dia sering nyakitin kamu mungkin dengan kata-katanya.
dengan tindakannya, dengan perbuatannya, dia sadar diri sebenarnya bahwa dia belum bisa jadi yang terbaik untuk kamu. Dia masih banyak salah, dia masih banyak mengecewakan, ya. Tapi dia tetap bertahan, ya. Dia masih bertahan sampai saat ini dengan perasaannya untuk kamu. Makanya dia selalu menantikan kehadiran kamu lagi di dalam hidupnya. Ya, dia mengatakan pada kamu di sini, percayalah, aku sedang berusaha untuk membahagiakanmu. Artinya dia ingin menyampaikan bahwa dia saat ini sedang berproses untuk bisa benar-benar membahagiakan kamu sebagai seseorang yang paling dia cintai. Kemudian, kuharap masa depan akan membawa kita kembali bersama. Ya, jadi sesuai ya jika pada saat ini kalian sedang berpisah, karena dia ingin masa depan kalian bisa bersama-sama lagi, bisa saling mendukung lagi satu sama lain, ya, tanpa harus berantem-berantem lagi, ya, setidaknya diminimalisir ya konfliknya, supaya hubungan ini bisa lebih stabil, hubungan ini bisa lebih penuh kebahagiaan, ya, tanpa harus saling menyerang, tanpa harus saling menyakiti lagi. Kemudian kartu terakhir di sini, kamu adalah anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupku. Aku ingin merebutmu kembali. Ya, ini akan cocok jika pada saat ini kamu udah memiliki pasangan, ya, atau mungkin kamu udah bersama dengan orang lain atau dekat dengan orang lain, maka dia ingin merebut kamu kembali. Ya, tapi kalau kamu pada saat ini sedang single, artinya dia ingin merebut hati kamu, ya, kembali, agar bisa memberikan kesempatan untuk dia. Karena jelas dia gak bisa move on dari kamu. Ya, berapa banyak pun orang yang dia kenal di luar sana, tapi gak ada yang bisa meluluhkan hati dia sampai yang sedalam ini. Gak ada yang bisa membuat dia jatuh cinta sampai yang segila ini. Ya, dia benar-benar jatuh cinta sama kamu. Tapi terkadang ya dia tidak menunjukkan karena ego dan gengsinya. Itu yang menjadi permasalahan, ya. Tapi untuk kedepannya jelas di sini dia akan lebih bersyukur dan bisa mengedepankan energi cinta, karena jelas di sini dia udah mengatakan sama kamu bahwa kamu adalah anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupnya, dan dia ingin merebut kamu kembali. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.